pernah diajukan, belum pernah diadakan kayaknya yang untuk kasus ini di Polda. Yang dulu ada gelar perkara itu di Mabes. Ketika UMA itu, ulama, himpunan ulama apa itu ya? Aktivis ulama ya. Aktivis ulama atau wakil ulama itu mengajukan laporan lalu gelar perkara kan. Nah itu keputusannya bahwa ini tidak bisa diteruskan laporan para aktivis ulama ini karena apa? Karena ijazahnya identik. Tapi tidak menyatakan perkara ditutup. Mesti dilanjutkan. Ini identik lalu ajukan sebagai bukti di pengadilan. Hanya hakim yang boleh mengatakan itu asli atau tidak asli. Nah, oleh sebab itu sekarang ini masuk yang terlapor gantikan trio atau malah 8 ya. 8 orang bukan trio, bukan RRT saja tapi ada 8. Mau gelar perkara ya silakan gelar perkara. Nanti itu bisa saja dilanjutkan meskipun misalnya menemukan identik tetapi perkara tetap dilanjutkan. Pembuktian identiknya itu apa asli apa tidak. Kan gitu. Nah, sekarang itu ada 2 sebenarnya yang bisa menyelesaikan itu secara lebih fair. Habis ini kan pelimpahan ke kejaksaan. Kalau itu bukti-buktinya tidak cukup, itu mestinya kejaksaan mengembalikan nanti sesudah dilimpahkan nih P19 ya. P18 menyatakan dulu bahwa ini tidak bisa, P19 lalu memberitahu nih lengkapi dulu dengan ini. Kalau tidak bisa lengkapi, ya tidak usah ke pengadilan. Ya. Atau yang kedua, nanti kalau misalnya jaksa sudah merasa ya udahlah hakim nanti memutuskan ya hakim nanti harus membuktikan loh ijazah itu asli atau tidak. Tidak boleh bicara identik. Asli apa tidak? Mana aslinya? Karena apa? Kan ini persoalannya, intinya tuh ijazah ini asli atau palsu. Nah sekarang, yang sering dikatakan itu keliru-keliru juga. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Ya, selama ini kita dengarkan begitu. Itu dalil dalam hukum perdata. Tapi di dalam hukum pidana juga ada bisa dipakai, tapi juga yang sebaliknya. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Kalau yang mendalilkan membuktikan, yang dituduh itu harus membuktikan yang sebaliknya. Artinya harus membuktikan kasihannya. Misalnya, nih, itu palsu, indikasinya ini fotokopian gini. Nah kalau gitu mana dong aslinya? Tunjukkan. Ya harus ditunjukkan dong. Siapa yang dituduh balik, ya harus membuktikan juga. Jadi, itu di dalam hukum pidana kan begitu. Beban pembuktian itu bisa sama berarti iya dong. Tidak hanya satu atau iya, jaksa harus mewakili negara untuk mencari yang asli. Kalau tidak, hakim harus berani mengatakan tidak ada kasusnya. Dia menyatakan ini aslinya tidak pernah ada. Artinya Pak, itu juga sama dengan mananya berarti hakim bisa mengatakan datangkan dong ijazah aslinya. Bisa gitu ya? Iya, hakim harus minta ke jaksa. Ini kan tuduhannya apa? Pasal 310, 311, kemudian Undang-Undang ITE 27, 28 gitu. Ini serius nih, oleh sebab itu kata ini tidak asli, palsu karena ini bukti-bukti begini secara akademik. Coba sekarang tunjukkan buktinya, apa ada barcode-nya, ada apanya gitu. Coba buktikan. Nah di situ pembuktian forensiknya bisa dilakukan atas perintah hakim. Gitu, Pak. Jadi nggak adil kalau tiba-tiba aslinya tidak ditunjukkan, dia dituduh memfitnah. Gitu. Meskipun kita tahu juga ya di dalam dakwaan itu yang sekarang beredar dia dituduh dengan pasal 310 dan 311 ya, masalah pencemaran nama baik dan fitnah itu kan. Tapi juga yang memang ini ada juga termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Ini masalah pelanggaran hak asasi manusia ini kalau dipaksa-paksakan gitu. Dan saya katakan pelanggaran hak asasi manusia urusan Suryo, urusan Tifa, urusan Rismon. Tetapi masa depan bangsa ini yang dipertaruhkan, bukan sekedar Suryo, Tifa, apa yang mungkin terlalu gaduh di telinga kita ya. Kita nggak terlalu ini, tapi hukum rusak kalau hanya karena itu tanpa ditunjukkan aslinya. Dikatakan Anda nyoba berita bohong, Anda tidak pernah melihat aslinya lalu mengatakan ini palsu. Ya, yang punya dong yang harus menunjukkan aslinya. Baru dia dikatakan memfitnah, dia punya yang asli kok. Dan alhamdulillah Pak Jokowi seminggu lalu ya sudah diwawancara oleh Friska Clarissa. Saya akan tunjukkan di pengadilan. Nah itu bagus. Tunjukkan, nanti dibuktikan secara forensik. Kalau enggak, trio RRT itu ya harus berani masuk penjara. Itu risiko dari setiap perjuangan. Harus dengan gagah ya, saya salah. Saya minta maaf tapi tidak minta dibebaskan. Harus begitu dong kalau memang ini. Tapi harus buktikan dulu aslinya. Nah ini yang dipakai kan undang-undang ITE juga, Undang-Undang 1 tahun 2021. Pertama pasal 27A, dia dituduh menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan sesuatu hal yang sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak benar gitu. Ancaman hukumannya itu 2 tahun penjara. Lalu pasal lapisannya itu ada pasal 28 ayat 2, yaitu dia menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Nah, apa betul dia mengajak, menghasut, menimbulkan permusuhan? Buktikan dulu. Karena ini mau menjadi kebenaran. Dalilnya Rosuryo, CS kan mau menjadi kebenaran. Ya. Kemudian ada lagi, ini ancaman hukumannya 6 tahun nih. 6 tahun yang tadi Pak ya? Iya, 6 tahun ada. Yang pasal 27, pasal 28 ayat 2 itu disambung dengan ayat 3-nya, yang juga ancamannya 6 tahun, yaitu melakukan ujaran kebencian, sara dan sebagainya, ditambah menimbulkan keonaran. Nah, kata keonaran itu apa? Keonaran itu menurut putusan MK sesuatu yang menimbulkan keributan secara fisik. Bukan di media sosial, bukan di televisi. Keributan secara fisik dan membahayakan. Bukan opini, bukan apa, tapi fisik. Bukan, itu sudah ada. Untungnya kalau hukum mau bagus harus mulai dari sini nih. Kita jujur kepada semuanya. Roy Suryo, RRT dan yang lain itu harus jujur. Siap, saya ini berbohong dan sebagainya. Tapi juga jaksa dan hakim harus. Ini kan masalah sepele sih, nggak ada uangnya. Gitu loh, bukan korupsi. Jadi mari kita tegakkan hukum dengan benar kalau ingin negara ini menjadi negara hukum. Saya tetap pada posisi menganggap peran UGM sudah cukup.
Oke. UGM sudah menyatakan UGM sudah mengeluarkan ijazah Jokowi dan saya nyatakan itu benar. Titik. Jangan usah ikut lagi. Bahwa yang diributkan itu ijazah palsu itu bukan urusan UGM. UGM sudah mengeluarkan. Ini buktinya bahwa dokumen-dokumen ini aslinya sudah di dia, bahwa digunakan oleh orang lain yang namanya sama atau digunakan dipalsukan oleh orang lain. Itu bukan urusan UGM. Nah, nanti hakim bisa aja minta ke UGM sebagai saksi saja, bukan sanksi tapi saksi. Betul kamu mengeluarkan ini dokumen, betul Pak. Apakah ini asli atau tidak nih? Silakan forensik. Nggak usah UGM sudah cukup menurut saya. Tidak usah ikut-ikut lagi tentang benar salahnya siapa gitu. Benar ada orang bernama Jokowi alumni UGM, titik. Jokowinya yang mana itu pengadilan. Ijazahnya yang mana itu pengadilan. Tidak boleh itu polisi yang memutuskan itu. Oke? Pak, jadi menarik untuk menunggu proses pengadilannya. Jokowi Dodo itu asli atau palsu? Bagi saya itu keliru, tidak tepat secara hukum untuk mempersoalkan bahwa ijazah Joko Widodo asli atau palsu. Mengapa demikian? Untuk membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu atau asli, satu adalah lembaga yang mengeluarkannya. Apa kata lembaga yang mengeluarkannya? Kalau lembaga yang mengeluarkannya mengakui bahwa itu produk mereka, maka tidak ada direct evidence lain untuk membuktikan bahwa ijazah itu adalah ijazah palsu. Yang kedua, ijazah itu baru dapat dikatakan palsu ketika ada putusan pengadilan yang memutuskan bahwa ijazah ini adalah dibuat atau digunakan ijazah palsu dan dapat dibuktikan sebaliknya dalam persidangan bahwa ini bukan asli. Pengadilan mana yang membuktikan ijazah palsu? Pengadilan pidana. Dan sampai hari ini tidak ada proses pengadilan pidana yang mengatakan bahwa Joko Widodo memiliki, menggunakan, membuat, atau tidak ada tersangka, terdakwa, terpidana siapapun yang menjadi pembuat ijazah palsu Jokowi. Sampai detik ini tidak ada itu. Sehingga kalau bicara ini harus dibuktikan terlebih dahulu, bagi saya tidak tepat. Sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah ini adalah ijazah palsu, dan sepanjang institusi yang menerbitkannya mengakui keabsahannya, maka ijazah ini berdiri sebagai ijazah asli. Nah, yang kemudian menyebarkan informasi, Roy Suryo dan kawan-kawan yang mengatakan ini adalah ijazah palsu, maka harusnya mereka membuktikannya dalam pengadilan. Sepanjang tidak mampu membuktikan dalam pengadilan, ini fitnah. Dan wajar kalau penegakan hukum pidana itu jalan. Mungkin orang berkata, Pak, mereka kan dalam tatanan mempersoalkan secara akademik. Sekarang kalau ini ijazah menjadi objek penelitian, maka siapa yang mengizinkan mereka hal yang bersifat privat seperti ijazah ini kemudian menjadi objek penelitian? Menjadi tidak masuk akal bagi kita ketika ijazah seseorang, sekalipun itu mantan presiden, menjadi objek penelitian yang digoreng tanpa ada niat jahat. Ini mustahil. Tanpa ada niat menjatuhkan reputasi orang mantan presiden Joko Widodo, ini mustahil. Jadi ketika ada sebuah ungkapan bahwa ini palsu tanpa ada putusan pengadilan, tanpa ada pernyataan daripada lembaga yang menerbitkannya, maka tuduhan ke arah atau laporan ke arah tindak pidana fitnah ini memungkinkan untuk diproses. Jadi sekali lagi tidak perlu menunggu ada putusan pengadilan, karena sampai hari ini memang tidak ada putusan pengadilannya. Jadi kalau ada orang yang mempersoalkan ijazah palsu tanpa ada putusan pengadilan mendahulunya, maka orang itu memfitnah. Ya kan, itu jelas. Kalau seandainya ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi palsu, kemudian orang mengatakan ijazah palsu, maka itu bukan fitnah tetapi kebenaran. Tetapi kalau tidak ada putusan pengadilan, bahkan lembaga UGM mengatakan itu asli, maka siapa yang mengatakan itu palsu adalah fitnah. Wajib hukumnya untuk diproses secara hukum. Kalau saya berpendapat demikian. Semoga bermanfaat. Saya pun berani hadir di tempat ini untuk mengakhiri polemik ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat diterima oleh semua pihak. Tanpa sedikit pun saya memihak kepada siapapun. Ya. Jadi untuk mengakhiri polemik ini secepatnya, saya minta supaya kasus ini segera dilimpahkan ke pengadilan, jangan berlarut-larut hanya di tingkat penyidikan dan kejaksaan aja belum ya, belum. Jadi sudah sejauh mana sekarang hasil-hasil daripada pemeriksaan kasus ijazah tadi ya? Ya sudah. Saya kira sudah hampir lebih 1 tahunan, harus bisa. Ya apalagi setelah berlakunya sekarang KUHP ya, yang baru ini sudah ada bentuk-bentuk pengawasan, koordinasi antara penyidik Polri dengan penuntut umum. Jadi itu bisa dipercepat. Nah setelah sudah masuk nanti ke ranah pengadilan, barulah pengadilan akan mengambil satu sikap melihat semua bukti-bukti dan hasil berita acara baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat penuntutan.
Oke. Terus? Nah, kalau kita lihat, nah kan ini kan sudah 1 tahun, kemudian diharapkan bisa segera masuk ke persidangan. Iya. Salah satu yang kemudian ditunggu adalah pengungkapan ijazah Jokowi di persidangan. Nah, bisakah kemudian ijazah ini menjadi satu-satunya alat bukti yang nanti digunakan di persidangan untuk membuktikan kemudian apa yang digugat oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terhadap, kita tahu ada Rismond, kemudian ada Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Bagaimana? Ini menjadi pertanyaan saya dalam hal ini, maaf nih Pak Jokowi yang mengajukan gugatan, laporan Ke Polda Metro ke Jaya. Polda. Nah, tentu dia adalah sebagai pihak yang merasa dirugikan. Nah, kalau disebutkan ijazahnya dia itu ada masalah, selama ini kita semua tahu lewat ijazah hasil produk daripada UGM tersebut itu sudah digunakan beliau ya di Solo waktu wali kota, gubernur waktu di DKI Jakarta, dan 2 periode di Presiden. Nah, dia tidak merasa ada masalah dengan ijazahnya dia sendiri. Nah, kalau ada yang mempersoalkan ijazahnya dia itu palsu atau tidak benar, nah ini menjadi pertanyaan yang krusial bagi saya. Apa kepentingan, apa legal standing daripada orang yang mempersoalkan itu rupanya? Ijazahnya Jokowi selalu ada sama dirinya, tidak pernah berpindah tangan, tidak pernah disalahgunakan orang, bahkan sudah bermanfaat untuk pembangunan negara Republik Indonesia ini, itu loh. Terus pertanyaannya, Apa kepentingan? apa kepentingan para pihak yang tidak menghendaki atau yang menuduh kepalsuan, dugaan kepalsuan ijazah ini kan ini? Nah, mereka bisakah memastikan bahwa hasil penelitian mereka itu sudah menerima, pernah memegang langsung asli daripada ijazah Pak Jokowi secara fisik, ya, melihat, mengambil, memegang, itukah yang mereka teliti? Dan kalau sepanjang ini penelitian ilmiah, sah-sah saja, silakan saja, itu tidak perlu harus masuk ke ranah pengadilan. Tapi kalau memang Pak Jokowi di sini jadi merasa dirugikan nama baiknya, ada di sini semacam fitnah dalam bentuk ucapan, kata-kata, bahkan ada satu pencemaran nama baiknya, ya, seolah-olah akibat daripada ijazah yang dia miliki ini ya, namanya tercemar. Nah, ini persoalannya lain. Tak perlu ijazah itu ditunjukkan oleh Jokowi. Tidak perlu, karena bukan itu yang menjadi persoalan. Memang lewat persoalannya ijazah yang dituding ini. Sekarang lain lagi persoalan. Kalau itu dilihat dari kacamata hukum, mengenai masalah hasil penelitian secara forensik kah, telemetrika kah, nah itu dianggap ini palsu, lah tunggu dulu, itu persoalannya mereka melakukan suatu gugatan tidak ke pengadilan. Kalau mereka melakukan gugatan ke pengadilan terkait dengan kepalsuan ijazah hanya berdasarkan hasil penelitian mereka tersebut, tunggu dulu. Pengadilan nanti dalam hal ini setelah di dalam pembuktian akan memperhatikan hak atau legal standing daripada para pihak yang keberatan ini di mana. Apa persoalannya? Dan sekarang yang memproduksikan
menerbitkan ijazah sertifikat tersebut kan bukan Pak Jokowi, tetapi UGM. Iya, kampus. Itu mereka harus gugat lagi itu UGM. Di situ persoalannya. Jadi hati-hati dalam hal ini. Sekarang yang menjadi fokus kita berarti di sini adalah Jokowi telah mengajukan gugatan ya atau laporan kepada Mabes Kapolda Polri dan Polda ya Metro Jaya. untuk segera ini ditindak tegas secara hukum ya pihak yang merasa berkeberatan dengan ijazah yang dia miliki tersebut. Aha. Nah, jadi kalau itu persoalannya berarti Jokowi harus bisa membuktikan dalam hal ini nanti pengadilan atau kejaksaan bisa melihat delik-delik atau unsur-unsur mengenai masalah penghinaan atau pencemaran nama baik. Apa saja sih pencemaran nama baik yang sudah ditudingkan kepada diri. Pak Jokowi? Pada dirinya. Iya, baik fitnah maupun pencemaran nama baik. Ada tidak direndahkan harkat martabatnya, kan begitu? Oke, nah sebagai hakim yang sudah 36 tahun, kita juga kan saya sebagai orang yang awam dengan hukum begitu ya. Ini kan persidangan kalau memang ini sampai nanti ke persidangan begitu. Iya. Nah, ini kan kasus pertama ya, kasus pertama untuk seorang pemimpin negara. Iya. Soal permasalahan mantan pemimpin negara, Presiden ke-7 Republik Indonesia, begitu ya. Soal ijazah yang ingin saya tanyakan, nanti akan seperti apa gambaran di persidangan? Apakah nanti akan ada pembuktian dari pihak kampus, dari UGM, kemudian soal ijazahnya juga nanti akan diperlihatkan, dan juga termasuk nanti pembuktian dari pihak terlapor begitu ya? Seperti apa? Kalau sepanjang Pak Jokowi yang melakukan pelaporan ini secara pidana, karena ini pidana kan? Iya. Yang membuktikan surat dakwaan daripada jaksa penuntut umum itu kan jaksa. Dialah yang mengumpulkan semua bukti-bukti tersebut dari hasil penyelidikan dan penyidikan daripada kepolisian. Nah, jadi hakim nanti akan menilai semua itu. Nah, kalau memang dipandang perlu nanti, tapi kembali lagi, saya jangan masuk dulu kepada teknis mengenai masalah ijazahnya. Karena ini yang kita persoalkan sekarang kan ada pencemaran nama baik. Baik di sana. Ini yang harus diangkat di permukaan nanti di persidangan. Apa saja sih yang dicemarkan, direndahkan martabat daripada Pak Jokowi. Itu yang dibuat oleh jaksa penuntut umum nanti surat dakwaannya. Nah, karena sudah mulai berlaku undang-undang KUHP yang baru ya. Nah, tadi dikatakan di pasal ada penghinaan presiden dan wakil presiden itu 218 dan kemudian ada 240 begitu kan? 218 itu adalah itu khusus presiden. Tapi bagaimana kemudian dan wakil presiden, ya. Sedangkan untuk mantan presiden, sepanjang saya baca-baca di KUHP baru ini belum ada secara eksplisit ya, secara tegas mantan kepala negara itu salah satu subjek yang harus diperhatikan. Jadi ini kesannya sekarang ini berarti mantan presiden ini adalah sama dengan warga negara biasa. Iya, warga negara biasa. Jadi kalau kita perhatikan di ketentuan KUHP yang baru ini, ya tidak jauh berbeda dengan yang di KUHP lama ya, namanya fitnah. Dan fitnah itu nama baiknya dicemarkan, akhirnya martabatnya jadi rendah. Termasuk masalah pencemaran nama baik tadi itu hampir sinonim itu
Jadi disinilah nanti Pak Jokowi merasakan, saya merasa terganggu. Saya merasa nama saya selaku, apalagi saya mantan pejabat negara, mantan presiden, dipermalukan. Saya tidak mau. Dan ini memang sudah diproses hukum ya. Ini menjadi tanggung jawab daripada pihak aparat penegak hukum. Dan nanti kalau sudah di pengadilan tinggal melihat unsur-unsur delik tersebut, delik fitnah atau fitnah itu, pencemaran nama baik itu terpenuhi apa tidak. Jadi bukan ijazah yang dipersoalkan di sini, Tapi soal pencemaran nama baiknya. Terkecuali sebaliknya tadi Mbak Adisti berkata sebaliknya dari pihak saya tidak menyebutkan pihak yang 3 orang ini ya, tetapi yang merasa keberatan dengan kebenaran keaslian ijazah ini, buktikan dong itu apakah itu benar asli atau palsu. Mereka kan menduga palsu 99,9%. Itu boleh saja dia kata-kata seperti itu. Tetapi pertanyaan bagi kami atau dari pengadilan nanti akan bertanya. Ya karena ini nanti ada kan surat dakwaan jaksa. Ada surat dakwaan jaksa, akan mampukah dia membuktikan hal seperti itu apa tidak? Ataukah jangan-jangan ada istilah nanti di dalam surat dakwaan jaksa terjadi penundaan penuntutan. Penundaan penuntutan. Ya Maksudnya karena memang diatur di dalam KUHP sekarang. bagaimana kemudian bisa ada penundaan penuntutan? Setelah dilihat ini kasus ini tidak tepat diteruskan, atau ada 2 ini di dalam KUHP, penundaan penuntutan dan penyempurnaan penuntutan. Itu artinya? Kalau tidak memberikan penuntutan atau menghentikan penuntutan itu karena setelah 7 hari hakim menetapkan hari sidang, ternyata jaksa tidak mampu menyempurnakan surat dakwaan itu. Berarti selesai sudah perkara itu sampai di tingkat penuntutan, yang tadi penuntutan tidak jadi dikemukakan. Sedangkan kalau penundaan ini itu karena melihat kasusnya, apakah karena ini mungkin bisa di restoratif justice, ya kan? Atau mungkin karena perkara ini tidak layak. Karena andai kata pun masuk ini nanti ke pengadilan, saya mudah-mudahan pendapat saya ini tidak benar ya, saya tidak menggurui para rekan-rekan hakim, tetapi dengan pengalaman saya yang sampai 36 tahun jadi hakim ini, kekhawatiran saya ini tidak dapat diterima oleh pengadilan nanti gugatan mereka yang menuduh kepalsuan ijazah ini. Niet on van kelis verkelar. Karena syarat formal tidak terpenuhi. Artinya hak legal standing mereka, kepentingan mereka menuduh, mengatakan itu tidak benar. Di mananya? Apa yang dirugikan? Apalagi kalau mereka ke Mahkamah Konstitusi, lebih tajam lagi, hak-hak konstitusionalnya harus disinggung itu. Tapi di pengadilan pun hak legal standing itu dipersoalkan. Kalau tidak punya kepentingan dia menggugatnya, itu obskur libel. Ya. Dan dia juga tidak boleh hanya menuding Jokowinya. Tapi UGM-nya harus dipersoalkan juga. Iya, dan itu banyak sekali nanti saksi-saksi. Saksi forensik telematika di berbagai tingkat penyidikan boleh aja dilakukan. Ya, silahkan. Sampai ratusan pun terserah. Tapi di pengadilan nanti pasti hakim akan menyaring saksi-saksi ahli ini. Kemudian apa relevansinya dengan peristiwa pidana tersebut? Kalau tidak ada, dikesampingkan semua itu. Kalau ada penudingan, hakimnya harus memiliki keahlian teknologi, berbagai forensik segala macam. Saya kira sambil menunggu perkara ini berjalan ya di tingkat penyidikan dan penuntutan di kejaksaan, karena itu diproses lagi nanti di kejaksaan ya. Mahkamah Agung pun saya kira akan mengambil sikap nih.
mencari hakim-hakim yang memiliki keahlian-keahlian teknologi. Iya. Dan dalam hal ini juga pun hakim tidak ada alasan menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya, walaupun hukumnya tidak jelas. Tapi hakim wajib tahu hukum, harus bisa. Kalau dikatakan, oh, tidak percaya saya dengan hakim itu, dia bilang mau kemana dia? Jadi ini semua saya lihat simpang siur ini semua sampai ada gelar perkara khusus di Barreskrim. masih ke UI lagi katanya. Ini sih nggak dipercaya semua, itu lembaga negara wajib dipercaya, nggak boleh. Ya mutlak. Justru kalau saya melihat itu, justru lembaga-lembaga perguruan tinggi itu harus tunduk kepada lembaga negara yang ada seperti Lapkrim itu. Untuk mengakhiri polemik ini memang harus Segera masuk ke pengadilan perkara ini. Itu jawaban satu-satunya. Iya, betul. Dan ini karena sekarang ini yang mengajukan gugatan baru Jokowi terkait dengan pencemaran nama baiknya, ya mari itu paling mudah pembuktiannya itu. Sejauh mana pasal-pasal yang didakwakan kepada ketiga rekan-rekan ini terbukti, tetapi ingat, ini bukan ijazah yang menjadi persoalan, tapi soal pencemaran nama baik. Nah, jadi ini harus digarisbawahi ya. Ya, itu harus. Jadi tidak terlalu penting, saya kira saksi-saksi ahli dari mana-mana atau UGM itu urusan jaksa lah. Urusan jaksa dong yang menghadirkan ahli-ahli terkait dengan pencemaran nama baik tersebut, bukan terkait dengan persoalan dugaan palsu ijazah, bukan. Kecuali nanti sebaliknya RRT ini melakukan gugatan sebaliknya terkait dengan ketidakaslian ijazah ini, barulah itu akan dihadirkan oleh mereka ahli-ahli. Tapi kan mereka bukan sebagai tersangka nanti atau terdakwa di situ, tetapi adalah sebagai penggugat dalam hal ini juga kan itu. Itu silakan. Tetapi saya tadi sudah memberitahukan ujung-ujungnya itu. Pernah tidak mereka meneliti langsung asli ijazah tersebut? Kalau tidak pernah, lebih bagus stop lah. Saya khawatir nanti itu akan menjadi bumerang atau menjadi persoalan. Karena itulah nanti ada istilah apa tadi yang saya katakan, NO, tidak dapat diterima, niat on van kelis perkelar. Tapi niat on van kelis perkelar berbeda dengan ditolak. Kalau NO ini tidak dapat diterima ini dengan faktor-faktor belum memeriksa pokok perkara, baru syarat formal. Kalau ditolak sudah memeriksa materi perkara. Jadi kalau sudah pernah ditolak tidak boleh lagi diajukan ke persidangan kasus yang sama. Kalau sudah nebis in idem. Tapi kalau NO tidak diterima karena ini syarat formal belum terpenuhi, masih bisa dia mengajukan lagi gugatan baru, tetapi dengan syarat harus dia punya kepentingan dengan kerugian bagi dia ijazah itu. Nah, kalau misalnya membawa citizen, ya warga masyarakat, silahkan aja. Merasa enggak orang-orang itu punya kepentingan? Karena itu, kalau begitu ajukan gugatan kelompok dong. Class action. Itu beda lagi. Beda lagi. Class action ini nanti harus ada persamaan kerugian yang mereka derita. Tapi harus konkret kerugian yang diderita mereka itu mengenai apa. Ada yang merasa sakit hatinya, ini demi negara. Wah, pemerintah saja belum mengambil sikap. Dan ini tidak menutup kemungkinan Presiden Prabowo nanti akan mengambil alih di sini kalau ada misalnya abolisi, amnesti segala macam, itu kewenangan beliau. Seberapa besar potensi itu? Wah, bisa terjadi. Kalau ini dianggap ini menjadi membawa suatu keonaran, permasalahan yang tidak jelas ujung-ujungnya, ini harus memang tuntas. Makanya harus segera selesai ini. Kehadiran saya di sini saya harapkan ini selesai. Saya menghimbau juga kepada Bapak Presiden segera memperhatikan polemik persoalan ini. Karena saya memang sudah berlarut-larut dan sudah Tapi kalau mengenai pencemaran nama baik tidak perlu dicampuri.
Oke. Mohon izin tidak perlu dicampuri. Tapi kalau sudah menyangkut mereka yang melakukan penyerangan atas ijazah palsu ini yang belum jelas persoalannya, ya itu hanya diperiksa melalui fotokopi atau dari hasil scan atau dari hasil apalah itu namanya, wah itu tak logis. Ya lebih bagus itu di stop. Ya kalau dikatakan tadinya ada sempat katanya mau ada win-win solution. Damai, restoratif justice kembali, ya saya kira harus berbesar hati ya. Tapi Jokowi mau enggak? Itu menjadi pertanyaan. Tapi mengenai pencemaran nama baik tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya, jalan terus. Tapi kalau mengenai ijazah palsu atau tidaknya, saya kira berbesar hati juga di sini ijazah Pak Jokowi, restoratif justice-nya bisa terjadi dengan RRT.